Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang tertipu olehku, kata waktu. Aku berjalan dan takkan kembali. Aku meninggalkan engkau bila engkau diam. Aku tidak pernah kompromi dengan hidupmu. Engkau senang, sedih, susah, gembira, meratap, atau apapun, aku tetap berjalan. Aku berjalan tidaklah cepat-cepat, juga tidaklah lambat-lambat. Aku berjalan hanya 1 detik saja tiap detakan jam. Tapi karena aku lambat dan tidak cepat itulah, aku telah menipu banyak orang. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengejarku. Ketika banyak orang telah menyadari keterlambatannya dan melihatku semakin jauh, mereka hanya melambaikan tangan dan hanya mengharapkan mujizat kalau-kalau aku dapat kembali. Tapi aku tak akan pernah kembali. Sebagian orang yang duduk itu tiba-tiba berdiri dan berlari-lari kecil, dan semakin lama langkahnya semakin lebar. Akhirnya sedikit orang itu mengejarku. Kemudian mereka berjanji padaku untuk tetap berjalan hanya 1 langkah saja tiap detikku. Bagaimana dengan saudara? Kita semua memiliki waktu 24 jam setiap harinya. Waktu tidak dapat kita tabung dan tidak dapat kita ambil dari hari esok untuk digunakan hari ini. Waktu yang telah Tuhan tetapkan seperti sekarang ini tidak dapat kita buat lebih cepat dan tidak dapat kita buat juga lebih lambat. Waktu esok juga tidak dapat kita raih lebih dulu untuk kepentingan hari ini. Karena itulah waktu sangat berharga. Namun sekalipun banyak orang menyadari hal ini, faktanya tidak banyak orang yang benar-benar menyadari betapa berharganya waktu. Hal ini terlihat ketika orang duduk berjam-jam sambil bermain gadget atau sambil menonton TV YouTube dan juga sekedar ngobrol membahas politik tentang kinerja presiden, menteri, dan kebijakan-kebijakan yang mereka pilih untuk menangani PSBB ini. Bahkan juga sampai urusan luar negeri yang sebenarnya hanyalah obrolan yang tidak membawa hasil apapun. Urusan-urusan yang justru sebenarnya penting tidak kita kerjakan atau seringkali kita tunda-tunda. Namun ketika saatnya sudah tiba, kita begitu terkejut, terburu-buru, bahkan tertinggal oleh hal-hal yang sebenarnya ingin kita raih. Apakah saudara orang yang demikian? Oleh sebab itu, kalau kita merasa telah menyia-nyiakan waktu, ini adalah saat yang tepat untuk segera mengejar ketertinggalan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, prioritaskanlah hal-hal yang penting dalam hidupmu. Visi ke depan dan langkah-langkah apa yang bisa mendukung pencapaianmu. Sisihkan hal-hal yang tidak berguna, bahkan sebisa mungkin untuk dihilangkan. Inilah waktu yang tepat bagi kita saat ini, bagi kita untuk menyusun kembali prioritas-prioritas yang bermutu untuk kehidupan kita di masa depan, atau mungkin hal-hal lalu yang belum kita pernah capai. Yang kedua, bila kita bekerja sehari selama 8 jam atau kurang atau lebih, maka yang harus dilakukan dengan hal itu adalah kita menambahkan 1-2 jam setiap hari untuk mengejar ketertinggalan. Kerjakan semua hal yang dapat dikerjakan sampai benar-benar dapat mengejar apa yang kita tinggalkan selama ini atau kita tunda-tunda. Setelah terkejar, janganlah mengulang kesalahan yang sama, tetapi berjanjilah untuk berjalan bersama waktu setiap detiknya. Dan kiranya kita semua dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih serius dan sungguh-sungguh, karena sekarang adalah waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.